Shalom, mempelai Kristus di rumah. Selamat hari Minggu, hari yang luar biasa kita bisa beribadah sekalipun kita melalui live streaming ataupun melalui online ini. Mempelai Kristus sebagai Gembala Sidang saya menganjurkan kita persiapkan baik-baik setiap ibadah yang kita akan lakukan walaupun melalui online ini. Saudara lebih baik berdoa lebih dulu bersama keluarga, siapkan hati benar-benar dan saya sangat mendorong untuk mempelai Kristus semuanya bisa antusias dalam beribadah pada saat ini sebentar, baik pada yang pagi maupun yang sore nanti. Semangat, ikuti apa yang menjadi perintah ataupun kode-kode daripada worship leader. Ya, ikuti pada saat saudara bangkit berdiri, mari bangkit berdiri, tepuk tangan dan angkat tangan. Jadi anggap kita tidak ada batas, saudara. Kita satu dalam roh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sekali lagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Hari ini luar biasa? Amin. Seberapa banyak yang luar biasa, boleh lambaikan tangan. Haleluya, berikan tepuk tangan, aplaus yang meriah buat Allah kita karena Dialah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik dan sungguh baik. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami terima kasih Tuhan oleh kasih setiamu, oleh kebaikanmu, oleh lawatanmu. Kalau kami sekarang sampai di tempat ini Tuhan, bahkan sampai sekarang ini Tuhan kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya kebaikanmu dalam hidup kami. Kami mau nyatakan dan katakan, apapun keadaan kami sekarang ini, Kau Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Terima kasih Roh Kudus, Allah yang baik. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ingin tinggikan Engkau lebih lagi. Sampai kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadilah padamu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sampai kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan, meninggikan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bersama katakan, jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik.
kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Dari awal kita pujikan lagu ini, jadilah padaku, jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Oh yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Tinggikan di angkat tanganmu, serukan katakan, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan Engkau Tuhan, yang baik, kemuliaan-Mu nyata ini. Lebih lagi serukan, tinggikan nama Tuhan, mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih oleh karena kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau serukan bahwa Kau Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apapun keadaan kita sekarang, apapun, mungkin kita gentar, kita takut, kita khawatir, apapun itu, percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Berterima kasihlah kepada Tuhan senantiasa apapun keadaan kita. Mengucap syukurlah kepada Dia. Katakan Dia Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Yang percaya Dia baik, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Serukan haleluya. Inilah hati kami Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan, tinggikan Dia. Tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, ya Tuhan, Tuhanku yang inilah lopan hati kami Tuhan, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Tinggikan Dia, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata. Tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke
kemuliaan-Mu nyata di kemuliaan-Mu nyata, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, mari sembah, tinggikan Allah yang hidup. Haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Namamu termakbul, namamu yang terbaik. Tinggikan Dia lebih lagi lewat pujian penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Namamu, namamu, namamu sungguh ajaib. Namamu yang penuh kuasa, namamu mulia. Haleluya, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan, inilah kerinduan hati kami, inilah hati kami Tuhan, yang rindu dan haus akan Engkau. Haleluya, menikmati setiap hadirat-Mu. Inilah kerinduan kami, inilah hati kami, inilah doa kami, inilah Tuhan hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Allah yang baik, Allah yang kuasa, Allah yang mulia, Allah yang patut kita sembah. Haleluya. Sembah Dia, bermakmurlah bagilah kita. Setiap mulut haleluya Tuhan, setiap mulut mengaku bahwa Kaulah Tuhan kami, setiap mulut bertelut Kaulah Yesus kami. Haleluya, yang layak kami tinggikan dan kami puja. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang luar biasa, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah senantiasa kepada Allah yang luar biasa, karena kasih-Nya setia, kasih-Nya luar biasa. Dan katakan Dia baik, bahkan teramat sangat baik. Inilah kerinduan hati kami, inilah iman dan doa kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari dulu, sekarang,
sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau tetap mengagungkan Engkau, Allah kami yang kudus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik, katakan Engkau baik, katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Kau teramat sangat baik, Kau teramat sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, hiralah Bapa, hiralah Bapa Sande, hiralah hiralah Bapa, hiralah Bapa, hiralah Bapa Si, hiralah hiralah Bapa, hiralah Bapa Sakaralah Bapa. Hiralah Bapa Bapa Si, hiralah Bapa Bapa Si, hiralah hiralah Bapa Bapa. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah waktu kita untuk mencari Tuhan lebih lagi dan bersandar kepadanya. Dan berterima kasihlah kepada Tuhan apapun keadaan kita sekarang ini. Mengucap syukurlah senantiasa dan selalu berdoalah kepada Tuhan. Hiralah Bapa Bapa singkiralah yarawala Bapa Bapa singkiralah Bapa Bapa. Hiralah Bapa Bapa singkiralah yarawala Bapa. Mari saudaraku yang di dalam Tuhan, mari kita berbahasa roh, bersama. Biarlah kemuliaan-Mu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Yang percaya Dialah yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang Dia buat dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tempat perlindungan kami Tuhan, dan kubu pertahanan kami. Amin. Hanya di dalam kepak sayap-Mu Tuhan, kami aman. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Ya. Karena Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tanganku takut, tanganku
kuasa dan berdalam atas hidup kami. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Amin. Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau setia dalam segala rancangan dan kehendak-Mu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, mari berbicara Tuhan. Teguhkan setiap kebenaran firman-Mu menjadi suatu kekuatan untuk kami terus melangkah. Dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan lebih lagi. Kami mengucap syukur hadirat-Mu sudah menjamah memenuhi kami melalui pujian penyembahan. Sebentar biarlah firman-Mu ditabur di tanah hati yang baik. Yang akan terus bertumbuh berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Apa kabar? Shalom. Satu hari yang tetap menjadi hari yang luar biasa. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita tahu yang menyertai kita siapa. Dan siapa yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Katakan amin. Setelah saya masih tetap dengan tema yang minggu lalu saya sudah sampaikan. Ini menjadi sesuatu yang melengkapi. Yaitu the blessing of COVID-19. Berkat atas virus corona ini. Saudara, mungkin judul ini mungkin agak sedikit kurang enak, tapi ya inilah kenyataannya bahwa dalam segala keadaan apapun juga, kita tahu persoalan apapun juga, halangan apapun juga, kesukaran apapun juga, selalu saja di dalamnya mengandung sesuatu berkat, kebaikan, bahkan manfaat. Saudara. Oleh karena itu saya mau ajak untuk terus mari, memang persoalan di sekitar kita cukup berat. Mungkin menakutkan, mungkin sangat membuat hati kita gelisah, saudara. Tetapi percayalah, Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa melewati semua itu. Dan akhirnya kita akan melihat suatu hal yang luar biasa yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Masih tetap dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mau sampaikan, saya mau bacakan buat saudara semua yang ada di rumah. Dan mari saudara juga menyimak baik-baik. Buka Alkitab saudara, kalau saudara bisa ucapkan bersama-sama dengan saya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, luar biasa ayat ini terus menjadi sesuatu yang perlu kita pegang. Khususnya menghadapi hari-hari yang seperti ini. Minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana sikap-sikap kita yang tepat menghadapi situasi yang sukar ini. Ada 4 sikap secara cepat dikatakan, jangan saling menyalahkan, jangan menghakimi. Saudara. Mari bersabar, mari kita kuasai diri kita. Lalu yang kedua, jangan takut, jangan paranoid menghadapi situasi yang ada, saudara. Pakai akal sehat kita. Yang ketiga, jangan tebar berita-berita buruk. Tapi sebaliknya, kabarkanlah kabar-kabar baik. Dan yang keempat adalah jangan bertindak sendiri-sendiri. Tapi perlu ada dalam satu koordinasi, ada dalam satu kebersamaan. Itulah kekuatan kita untuk kita menghadapi situasi sesulit apapun juga. Nah malam hari ini, saudara, atau pagi hari ini, saudara, saya mau sampaikan berkat-berkat melalui kesukaran yang ada hari-hari ini. Khususnya bagaimana kita bisa melihat dengan kacamata Tuhan. Ada berkat di balik semua persoalan yang ada. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan, tapi saya mau bagi untuk pagi ini.
saya kasihkan 2 poin dan nanti sore saya bagikan 2 poin, saudara. Jadi saya menganjurkan buat jemaat yang tentu pasti ada di rumah semuanya, ikuti ibadah pada pagi hari maupun juga pada sore nanti. Karena ini merupakan satu seri. Kalau saudara bisa mengikuti semuanya secara lengkap, saudara akan terima berkat secara lengkap juga. Nah saudara, yang pertama, apa berkat, apa manfaat, benefit, atau apa hal-hal yang baik yang kita bisa rasakan, yang bisa kita lihat walaupun barangkali hari ini kita belum bisa melihatnya. Tapi saya mau saudara dan saya mulai melihat dengan perspektifnya Tuhan. Saudara. Di balik semua keadaan mendung kabut yang menakutkan, selalu saja ada terang matahari, cahaya matahari yang bersinar. Ini yang perlu kita cari, bukan kita mengutuki, bukan kita struggling di dalam keadaan-keadaan yang berat, tapi bagaimana kita bisa melihat terang itu ada di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan apapun juga. Selalu saja demikian saudara. Ya, nah saudara, yang pertama saya sebut dengan munculnya satu kesatuan secara kemanusiaan. Saudara, kita lihat berita-berita hari ini, berita baiknya adalah bangsa satu dengan bangsa yang lain mulai bertumbuh untuk bekerja sama. Dulu mungkin saling menghujat, dulu saling menyalahkan, dulu saling menyingkirkan, menganggap, kamu nih sumber dari penyakit ini, minggir, kamu pergi, tinggalkan negara kami. Tapi hari-hari ini kita melihat bagaimana bangsa dengan bangsa mulai bersatu. Tidak lagi mereka memperdulikan mata sipit, mata blor, rambut keriting, rambut lurus, kulit putih, kulit hitam. Sekarang menjadi satu. Karena apa? Karena bangsa mendapatkan atau mempunyai musuh yang sama. Musuh yang sama itulah yang membuat semua bangsa menanggalkan keberbedaan, menanggalkan keegoisan, menanggalkan pemikiran-pemikiran yang bersifat egosentris. Mulai melihat bahwa COVID-19 ini adalah musuh kita bersama. Musuh umat manusia, saudara. Dan ini yang membuat kita bisa bersatu. Kita tidak lagi melihat dari background apapun juga. Kita bersatu, saudara. Karena kita tahu musuh kita adalah sama. Dan saya berdoa, saya berharap, saudara. Melalui pengalaman COVID-19 ini kita tetap bisa semakin tajam melihat musuh kita tetap sama. COVID-19 ini hanya sekedar latihan saja sebetulnya. Bukan musuh utama kita. Tapi untuk melatih kita supaya kita mari merasakan perlunya kebersamaan. Untuk menghadapi sesuatu persoalan. Saudara, dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 dan 13 dikatakan. Musuhmu, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan kuasa-kuasa jahat di udara. Kalau kita mau jujur sebetulnya, COVID-19 ini sebetulnya bukan sesuatu musuh yang terlalu berbahaya sekali. Sudah banyak ulasan dari para ahli, saudara. Ahli-ahli dokter, dari medis, dari virologi dan semuanya. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi yang menakutkan adalah berita-berita yang diterima oleh kita. Yang begitu gencarnya sehingga membuat orang kemudian menjadi stres. Dan kemudian karena stres, takut, khawatir. Imunitas kita akhirnya merosot, rusak. Dan akhirnya kita mudah sekali diserang oleh virus COVID. Sepertinya COVID-19 itu musuh kita. Sebetulnya bukan. Musuh kita bersama adalah kuasa jahat yang boleh saya sebut dengan roh ketakutan, roh kepanikan, roh egoisme dan roh ketamakan, saudara. Hari-hari ini kalau kita lihat, saudara, orang takut, orang panik, kemudian yang dia pikirkan yang penting aku selamat, yang penting keluargaku selamat, tidak salah tentu, tetapi kemudian reaksi ini berlebih-lebihan sehingga terjadilah panic buying, saudara. Pembelian barang-barang yang tidak rasional, yang hanya mementingkan kerakusan, bukan lagi
bukan lagi soal hal-hal yang wajar, saudara. Ini yang mestinya kita sadari. Musuh di belakang COVID-19 itu adalah roh ketakutan, roh kepanikan, roh egoisme, roh ketamakan. Ini musuh kita bersama yang kita harus hadapi, saudara. Yohanes 10 ayat 10a mengatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dibunuh, apa yang dibinasakan, apa yang dicuri. Tentu, saudara. Dengan ketakutan, tadi saya sudah sampaikan, kekebalan tubuh kita yang sudah diberi oleh Tuhan begitu luar biasa. Karena yang bisa mematikan virus bukan obat, bukan hal yang, tapi kita dalam secara tubuh ini punya antibody. Saudara. Kekuatan yang Tuhan sudah kasih, fasilitas yang sudah Tuhan kasih yang begitu luar biasa dahsyatnya. Tetapi justru itu yang pertama kali dihancurkan oleh karena ketakutan, kepanikan. Dan hal-hal yang membuat akhirnya imunitas kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Kesehatan tentu akhirnya kita akan jadi lemah. Dan yang lebih lagi kebersamaan kita juga mulai berubah, saudara. Kita nggak boleh lagi salaman, kita nggak boleh lagi ketemu, harus ada jarak. Ya semua itu harus dilakukan, saudara. Mau tidak mau. Dan itu yang membuat akhirnya tentu ada sesuatu hal yang hilang di tengah-tengah kita. Kekuatan kita yang bagaimana kalau kita bisa bergandeng tangan, kita bersatu, saudara. Menjadi sesuatu yang akhirnya kita agak sedikit merasakan kehilangan kekuatan. Akal sehat kita, orang panik akal sehatnya nggak boleh jalan, saudara. Nggak bisa berpikir dengan baik. Tentu setelah akal sehat, imannya juga mulai akan gugur, akan runtuh. Harapan, apalagi kasih. Dan tentu yang lebih lagi adalah kegembiraan kita. Semua sekarang orang semakin menjaga diri semuanya dengan begitu serius. Saudara. Kegembiraan kita mulai hilang. Padahal orang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada banyak hal yang bisa dicuri oleh si jahat. Ada banyak hal yang bisa dibunuh dan dibinasakan oleh kekuatan si jahat. Ini yang menjadi musuh kita bersama. Yang kita harus hadapi. Saudara, tadi 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan lawanmu iblis. Lawanmu si iblis, saudara. Seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Itu musuh kita bersama. Lalu bagaimana, saudara, menghadapi ini semua? Yang pertama adalah kita perlu yang namanya unity of faith, hope and love. Menyatukan iman. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, Anda di rumah. Sebagai keluarga, satukan iman. Saat istri kita, suami kita mungkin mulai gelisah dengan keadaan yang ada, ekonomi, keadaan yang ada mengenai sekolah anak-anak. Bahkan beberapa ibu lapor, wah Pak tambah stres saya di rumah. Kenapa? Saya ngurusi anak-anak saya. Ya, banyak anak-anak juga stres. Karena gurunya ini galak banget. Kepingin pulang kembali ke sekolah karena mamanya atau orang tuanya kurang bisa sabar mendidik. Nah, saya kira ini baik untuk kita ketahui bahwa ternyata kita saling membutuhkan. Bagaimana orang tua sekarang sadar, ternyata tidak mudah ya jadi seorang guru di rumah. Sehingga kita mulai bisa menghargai guru-guru yang mengajar anak-anak kita, yang mendidik anak-anak kita. Demikian juga sebaliknya, saudara. Tentu bagaimana kita sebagai keluarga bisa satu dengan yang saling bisa menghargai. Ternyata tidak mudah. Dulu sebelum ada virus COVID ini kita mungkin begitu semena-mena, kita punya pemikiran-pemikiran yang begitu sangat mengintimidasi barangkali. Tapi setelah kita ngalami ini kita mulai merasa iya ya betul juga ya. Ternyata tinggal di rumah itu juga gak enak ya, stresnya juga banyak. Khususnya suami-suami juga mungkin stres. Waduh biasanya kerja keluar sana sini akhirnya harus di penjara, kira-kira harus di lockdown ya. Kita hanya ada hal yang rasanya berubah menjadi sesuatu yang tidak mudah. Jadi perlu saudara adanya kesamaan iman, harap dan kasih di tengah-tengah keluarga. Ini waktu yang baik. Bangun mezbah keluarga saudara. Berdoa bersama, baca Alkitab bersama, menyembah bersama. Dan lakukan ini dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Karena 14 hari kalau memang kita nggak lakukan dengan baik, bosan kita, jenuh kita. Dan kita tidak bisa menguasai diri. Saudara. Padahal firman Tuhan bilang, jadilah tenang dan kuasailah dirimu. Saudara.
Nah, saudara, yang kedua adalah unity. Unity dalam kita menjalankan peraturan pemerintah. Kadang-kadang kita masih mengentengkan. Peraturan pemerintah dianggap membatasi kebebasan kita. Membuat sepertinya kita nggak bebas lagi. Tapi ini penting. Karena virus ini memang hanya bisa diputuskan pada saat kita tidak bersinggungan, kita tidak bersentuhan, kita tidak terlalu banyak mengadakan perkumpulan-perkumpulan. Saudara. Ada 3J, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, dan jangan keluar rumah. Saya mau tambahi satu lagi, jauhi medsos. Jauhi medsos. Saudara. Ada penelitian bagus sekali saya baca, seorang psikiater, saudara. Hari-hari ini dia dapat pasien banyak. Karena banyak orang stres. Dan mereka datang minta nasihat bagaimana. Kemudian psikiater ini berkatakan, selama ini bapak-bapak, ibu-ibu ini pergi-pergi enggak? Enggak, kami selama 2 minggu ini ada di rumah. Enggak kemana-mana. Bingung juga nih, kan sudah benar sudah melakukan social distancing ya, sudah melakukan itu. Tapi kok stres, kok tambah parah keadaannya. Psikiater ini bilang, lah selama 2 minggu di rumah itu apa yang kalian kerjakan? Ya saya ngikuti berita COVID-19. Dapat berita ini, berita itu menakutkan. Permulaan enggak terlalu menakutkan, biasa. Tapi karena dibombardir dengan berita-berita yang terus menerus seperti itu, yang diceritakan hal yang buruk-buruk, terus akhirnya ketakutan itu kemudian bertambah, saudara. Dan itu yang membuat akhirnya stres, imunitasnya mulai rusak. Nah kemudian psikiatri tahu, oh berarti ini sekarang begini, sekarang kamu pulang. Tidak perlu minum obat apa-apa. HP-mu taruh kunci di lemarimu, jangan dilihat-lihat selama 2 minggu. Kalau kamu mau sembuh, ya akhirnya karena mau sembuh saya nurut ya. Betul, saudara. Dalam waktu 2 minggu kemudian, karena sudah tidak pegang-pegang HP dan dianjurkan supaya kamu nonton TV-TV yang lucu-lucu gitu loh. Makanya kita perlu buat TikTok tuh, yang lucu-lucu ya. Itu perlu itu supaya memberi sesuatu yang baru, berita-berita yang baik. Dan betul 2 minggu kemudian lapor sehat saya. Saya seger sekarang. Kenapa? Semua kembali dari pola pikir kita, saudara. Apa yang kita makan, yang kita minum dalam pola pikir gitu, itulah yang kita akan nikmati. Nah makanya mari saudara, ya berusahalah. Kita tadi kemarin minggu lalu saya sudah sampaikan, jangan share berita-berita buruk, sharelah berita-berita baik, sharelah berita-berita firman Tuhan. Saudara-saudara yang ikuti ibadah malam siap jam 8. Yang kami sampaikan bukan berita-berita mengenai yang menakutkan, tetapi siapa Yesus, apa pekerjaan Yesus. Sampaikan mengenai Yesus Kristus yang tidak pernah berubah itu. Supaya saudara dan saya terima sesuatu yang benar-benar membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan, bahkan membangkitkan kasih kita. Makanya dengar baik-baik, setiap malam jam 8 malam, jangan dilewatkan. Berikan waktu yang baik untuk kita bisa mendapatkan makanan-makanan yang sehat secara rohani. Yang berikutnya tentu perlu namanya unity dalam kehidupan secara sehat, healthy life. COVID-19 ini mengajar kita luar biasa. Kita sepertinya sudah begitu modern, luar biasa masyarakat G4, sorry. Diajarin cuci tangan. Kita diajarin lagi cuci tangan. Itu pelajaran TK bukan? Tapi ternyata ampuh sekali cuci tangan itu. Ya, saudara, jadi jangan lupakan. Mau setinggi apapun teknologi atau sehebat apapun kehidupan ini, kebersihan itu tetap harus dijaga. Katakan amin. Harus dijalani, saudara. 1 Petrus 4
1 Petrus 1 ayat 14-16, 1 Petrus 1, 14-16 mengatakan demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, ini tidak hanya bicara soal yang rohani tapi juga bicara soal kebersihan. Taati hidup bersih. Saudara. Mandi itu sehari berapa kali harusnya? 2 hari sekali. 2 hari sekali, sehari dua kali kan minimal. Bersihlah saudara ya, hidup bersih itu sama dengan hidup kudus sebetulnya. Hidup kudus bukan hanya bicara soal yang rohani-rohani ya, yang nggak nonton pornografi, tentu itu termasuk. Tetapi juga hidup kudus itu tanganmu bersih kalau mau makan, ya toh. Tanganmu bersih kalau kamu sudah dari perpergian dan semuanya. Tubuhmu juga bersih saudara. Yang keempat daripada bagaimana kita mengatasi musuh kita yang satu ini yang sama ini adalah unity to help each other, to give helping, memberi pertolongan. Saudara. Itu harus tetap menjadi suatu identitas kita sebagai manusia. Saudara. Kita tetap harus bisa memberikan pertolongan. Saya senang sekali hari-hari ini banyak mulai orang punya empati dengan para medis, perawat, dokter karena mereka lah yang ada di garda depan menghadapi COVID-19 ini sudah. Kita mulai ada perhatian, orang mulai ayo buat masker yuk, kemudian dibagi gratis yuk. Banyak sudah mulai muncul ide-ide kreatif untuk saling menolong. Inilah hakikat manusia, saudara. Jangan pernah dilupakan itu, saudara. Dan biarlah ini terus digelorakan, baik oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari, saudara yang ada di rumah, mulai lihat sekitarmu, apa yang bisa engkau lakukan. Ya. Pak, tapi aku sendiri kan juga khawatir, nanti kalau aku kekurangan bagaimana? Kalau ekonomi tokoku semakin sepi bagaimana? Ya tentu saudara, kita tidak dengan emosional, tapi kita tetap bisa melakukan hal-hal yang baik. Di tengah-tengah situasi yang kurang baik sekalipun. Dan tetap itu harus jadi bagian kita, saudara. Jangan sampai kita jadi pelit. Jadi kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita akan kehilangan hal-hal yang baik. Jadi itu yang pertama, saudara. Berkat yang pertama adalah kita mengalami satu kebersamaan. Secara manusia. Kita tidak lagi pandang kamu agama apa, gereja apa, cara ritualmu bagaimana, sudah itu tidak perlu lagi jadi suatu persoalan. Kita bisa bersama-sama memerangi musuh kita bersama ini melalui COVID-19 ini. Yang kedua saudara adalah honoring humanity, menghargai kemanusiaan. Saya senang sekali artinya saya melihat ada sesuatu mungkin ketakutan tapi juga tadi penghargaan. Saudara. Penghargaan terhadap jumlah yang mati. Sekarang berapa yang Indonesia? 893 yang positif. Semakin bertambah. Angka-angka ini sudah menjadi sesuatu yang tentu kita prihatin, saudara. Tentu mungkin ada ketakutan. Kok semakin bertambah banyak. Tetapi saya percaya bahwa saat kita bisa membaca atau menerima berita-berita mengenai orang-orang yang terserang ini, kita merasa juga kasihan. Iba, empati, muncullah perasaan menghargai kemanusiaan itu lebih. Manusia ternyata berharga, mati satu, tambah satu yang mati. Waduh, itu menjadi sesuatu yang menggelisahkan atau membuat kita prihatin. Artinya manusia semakin tahu harga manusia itu mahal, tinggi dan mulia. Dan saya kira itu sangat confirm dengan firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk selamatkan kita. Karena apa? Karena kita berharga dan mulia. Yesaya 43 ayat 4. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Kasih mulai tumbuh, saudara. Mungkin sebelum kita mengerti seringkali hubungan keluarga itu menjadi begitu renggangnya. Saudara. Tapi pada saat ada berita ini kita mulai memperhatikan satu dengan yang lain lebih lagi. Lebih berjaga-jaga, lebih berwaspada lebih lagi. Memperhatikan anak kita, memperhatikan suami kita,
memperhatikan istri kita lebih lagi. Ayo saudara. Hargai itu orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan kau remehkan, kau abaikan. Cintai mereka, keluarga-keluargamu. Saudara. Jangan menunggu kalau sampai ada kejadian kehilangan oleh karena persoalan virus ini. Saudara. Baru kita sadar, jangan. Kondisi yang seperti ini membuat kita semakin sadar betapa mereka ini berarti buat kita. Tanpa mereka, we are nothing. Saudara. Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk saling menghargai, saling menolong, saling peduli satu dengan yang lain. Yohanes 15:12 Tuhan bilang, kasihlah sesamamu seperti aku sudah mengasihi engkau. Saudara, itu jelas sekali. Manusia begitunya berharga dan mulia. Tuhan Yesus juga meminta kita untuk mampu merayakan kemanusiaan. Saudara. Bersyukur dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau saya berkatakan celebrating of humanity, itu menjadi suatu titik lemah manusia Kristen menurut saya. Kita sering diajarkan naik ke atas, ke surga terus, ke Tuhan. Betul, tidak salah. Tetapi bagaimana juga dengan sesama kita, ini menjadi sesuatu yang penting ukurannya. Lukas 16 ayat 19 dan seterusnya mencatat begitu dahsyatnya saudara mengenai penghargaan terhadap manusia. Bagaimana seorang kaya yang rumahnya begitu mewah dan di pelatarannya tinggal satu orang yang bernama Lazarus yang miskin, yang borokan saudara. Berhari-hari Lazarus ada di teras rumah orang kaya itu. Tapi Alkitab mengatakan orang kaya tidak punya empati, tidak punya kepedulian sama sekali. Membiarkan daripada Lazarus, padahal dia mampu untuk bisa memanusiakan. Dia bisa mampu untuk bisa menghargai, mengangkat harkat daripada Lazarus, tapi itu tidak dilakukan. Bahkan ada seekor anjing, saudara. Anjing yang melihat Lazarus yang borokan itu. Datangi Lazarus dan kemudian menjilati lukanya. Saudara, maaf. Peristiwa menjilati ini artinya anjing saja peduli, saudara. Dengan lidahnya dia kepingin menyembuhkan daripada Lazarus yang borokan tadi. Anjing tidak punya apa-apa, yang dia miliki cuma lidah yang bisa menyembuhkan. Itu dia lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap Lazarus yang sedang mengalami keadaan yang sangat terpuruk itu. Dan kita tahu ending daripada kisah ini, dua-duanya mati. Lazarus duduk di pangkuan Abraham, sementara orang kaya ini tinggal di dalam satu kondisi yang sangat memprihatinkan, sangat menyengsarakan. Saudara, Tuhan sangat menghargai manusia. Matius 25 ayat 40 mengatakan, apa yang kau lakukan untuk seseorang yang paling hina ini, engkau melakukannya bagiku. Tuhan mengidentifikasikan dirinya kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk. Yang ada di bawah, di mana kita punya kesempatan untuk bisa menolong, untuk bisa menghargai dan bahkan memanusiakan orang itu dengan baik. Jadi tidak ada alasan apapun juga saudara, untuk kita tidak bisa menghormati sesama, merayakan kemanusiaan dalam agama apapun juga harusnya, termasuk Kristen. Kalau kita belum bisa menghargai, belum bisa menghormati, bagaimana kita mau dihormati oleh pribadi Tuhan yang sangat menghormati dan menghargai manusia ciptaannya. Ayo saudara, saya mendorong untuk kita dua hal ini. Perlu menjadi satu yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, mari semakin bersatu. Jangan pandang latar belakang kita punya musuh yang sama. Kita butuh yang lain untuk menyelesaikan persoalan kita juga. Yang kedua, mari kita belajar memanusiakan manusia dengan baik. Hargai mereka. Mungkin di bawah saudara statusnya, tapi hargai mereka. Sehingga mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Ini waktunya, saudara. Waktu kesukaran inilah yang tepat untuk kita bisa melakukan dua hal ini. Dan saya percaya kalau kita melakukannya dengan sukacita, sesuatu yang ajaib akan menolong kita dan menolong keluarga-keluarga kita. Dan bahkan sampai kepada hal-hal yang ajaib
ke depan yang kita juga tahu masa depan yang penuh pengharapan Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini terus membekali kami untuk terus kami maju. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini tidak membuat semangat kami pudar. Di tengah-tengah kesulitan ini justru membuat satu daya kreativitas, daya untuk kami terus maju, semakin menghargai, semakin bisa bersatu satu dengan yang lain lebih lagi. Karena inilah yang menjadi bagian yang Kau sediakan bagi kami, bahkan yang kami bisa lakukan untuk tetap bersatu dengan orang-orang di sekitar kami. Mungkin kami secara fisik berjauhan, kami tidak bisa lagi berdekatan, tapi hati kami sudah disatukan di dalam kasih Tuhan. Dan tidak ada satupun kekuatan di bumi ini, bahkan kekuatan apapun juga, yang dapat memisahkan kami dari kasih Yesus Kristus Tuhan. Terus satukan kami Tuhan sebagai ciptaan-Mu yang mulia. Satukan kami untuk kami menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Permasalahan ketakutan, kepanikan, keegoisan, keragusan manusia, bahkan masalah-masalah dosa yang lain. Tuhan tolong kami, mampukan kami, bergandeng tangan, bersatu hati, bahkan kami bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Berkati umat-Mu, berkati kami semua, anak-anak-Mu. Kami percaya urapan Tuhan turun atas kami semua. Apa yang kami lakukan semua di dalam kasih kami kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mereka yang ada di rumah-rumah, berkati mereka. Mampukan kami semua untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami yang terbaik. Kami mengucap syukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang percaya dan bersuka cita berkata sama-sama, amin, amin. Tuhan berkati. Bersepakat di dalam iman dan doa bahwa kita mampu melewati masa sulit di tengah merebaknya virus corona. Kami informasikan kepada Anda bahwa kami sudah dan akan tetap melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan penyemprotan disinfektan di seluruh area gereja. Perlu jemaat ketahui juga bahwa ada beberapa kegiatan gereja yang untuk sementara diberhentikan. Ibadah gerbang pagi, Wanita Betani Salatiga, Ustia, Generation of Eros, Powerhouse akan ditangguhkan. Acara hari ulang tahun gereja juga dibatalkan. Diharapkan mempelai Kristus untuk dapat memaklumi hal ini. Sehubungan dengan situasi menyebarnya virus corona, maka kami menghimbau bagi jemaat untuk memperhatikan saran pencegahan berikut ini. Cuci tangan dengan sabun setelah melakukan kontak dan sebelum menyentuh muka. Hindari kontak fisik. Gunakan juga masker jika Anda merasa kurang sehat. Minimalisir menyentuh benda di tempat umum dan menyentuh muka. Jika Anda mengalami flu, demam, dan sulit bernafas, silakan kunjungi rumah sakit atau puskesmas terdekat. Dan tetap ingat untuk menutup hidung saat bersin atau batuk menggunakan sapu tangan atau tisu. Mempelai Kristus yang terkasih, melalui kondisi yang tidak biasa ini, mari kita memanfaatkan waktu kebersamaan dengan keluarga untuk semakin intim dengan Tuhan melalui ibadah keluarga online di YouTube channel Gereja Betani setiap jam 8 malam setiap hari. Mari kita terus menjadi pribadi yang penuh kemurahan hati dengan setia memberikan persembahan yang dapat kita berikan secara online melalui menu pembayaran ke QR Merchant Gereja Betani Salatiga di aplikasi OVO, Gojek, dan Dana dengan cara pilih tujuan pembayaran dengan upload QR Code gereja yang sudah disimpan di galeri handphone Anda atau melalui menu transfer di M-Banking BCA dan pilih QR Code gereja. Anda bisa mendapatkan QR Code ini di tangga menuju Kids Center, area parkir, dan jalan masuk gereja.
Mempelai Kristus, demikian Betani News kali ini. Kami ingatkan satu hal, mari menebar kekuatan dan sukacita di tengah situasi ini dan mengimani Tuhan sedang membawa kita ke dalam kemenangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa syafaat saudara bersama-sama. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kalau saudara bisa bangkit beri sama-sama di tempat saudara masing-masing, di rumah saudara masing-masing. Urabata syaramataka, uraba syarabataka, uriala masyandara lalamora masyane, uriala lamasyekera lamoriala masye. Mari sembah Dia. Mari satukan hati kita, saudara, menyembah Tuhan, bersyafaat bagi bangsa dan negara ini, bagi kota Salatiga, bagi setiap rumah tangga keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Sembah Dia, mari sembah. Satukan hati kami ya Tuhan. Sekalipun kami berbeda tempat, tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang bersekutu dalam-Mu, Engkau hadir di tengah kami. 2 orang sepakat di bumi ini, setiap permohonan doa mereka Tuhan akan lakukan dari surga. Di tempat ini, di rumah-rumah di mana jemaat-Mu sedang menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuh atas mereka. Oh, satukan kami, satukan dalam tundung Roh-Mu Tuhan. Terus saudara sembah Dia. Mari mengasihkan hati-Mu lebih lagi. Aktifkan Roh-Mu. Aktifkan Roh-Mu. Urapi Tuhan umat-Mu. Dengan satu hati, satu roh, satu suara kami meninggikan Engkau. Kami berdoa mendengarkan tangan kami kepada Allah kami, Tuhan kami yang kami percayai di dalam Yesus Kristus. Dia masyekela Jesus, satukan, pulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Lawan Tuhan dari tempat ini, setiap keluarga-keluarga, lawan dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang luka hati, sembuhkan Tuhan yang ada kekecewaan, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Pulihkan, pulihkan, pulihkan Tuhan dari segala ketakutan kami. Pulihkan, bebaskan itu semua. Berikan kembali sukacitamu, berikan kembali sorak-soraimu, berikan kembali kekuatanmu. Curahkan, curahkan, curahkan Tuhan, curahkan lebih lagi. Biarlah hati yang haus, hati yang kering, Tuhan tambahkan, Tuhan segarkan kembali,
Tuhan segarkan kembali, Tuhan limpahkan kembali. Oh rabaseke, hati yang mulai padam, Tuhan hidupkan kembali, nyalakan kembali. Kurabaseke, beri haus lapar akan Engkau, beri kerinduan lebih lagi, lebih dalam lagi. Sinarararamu, hanya tinggikan namamu Tuhan, hanya muliakan Engkau. Seluruh hidup kami menyembahmu, memuliakanmu Yesus, ya Tuhan. Ya, satukan kami Tuhan dalam tudungmu, dalam hikmatmu, dalam kekuatanmu, sehingga doa-doa yang kami naikkan dari hati mulut kami ada kuasa yang melepas, ada kuasa yang melepaskan keikatan-ikatan apapun juga, ada kuasa yang memutuskan pekerjaan-pekerjaan si jahat di dalam nama Yesus. Mari saya berbahasa roh lebih kuat lagi. Seluruhnya saudara, ada rumah-rumah berbahasa roh. Mari berbahasa roh. Maka hibata karama sekutu korumus. Kita karama takiharataka. Sibato korita kalamataka. Cici jaraba tokonya masendiri. Hiparia toko roba sendiri. Hikarakara karama sendiri. Hirad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 a. Hiradadadadadadadada. Orada sekira. Oriada karesnigada. Oriada karesnigada. Kurra de seko nama sekira mas. Terus jangan padamkan. Terus kobarkan. Terus kira dalam sandara. Kurra sekira dalam. Penuhi dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kota ini. Penuhi rumah-rumah dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi. Kurra sekira dalam batang. Korobote sekina matakara. Koraba sekira matakara maseka. Ora sekira matakara. Ya, keselamatan yang dari Tuhan menjagaimu, melindungimu. Ora atas sekira matakara. Tidak ada satupun panah api si jahat yang akan mengenal padamu. Tidak ada satu tulah yang mendekat kemah-kemahmu. Tuhan menjadi pagar perisai bagimu. Tuhan menjadi tembok api bagimu. Kira labaseke labatakara maseke. Hurra tentekera matokoro maseke. Kira basiri. Segala virus yang dari neraka, di dalam nama Yesus, engkau lenyap, engkau menjauh, engkau menjadi binasa dan kering. Engkau tidak berguna, engkau tidak lagi berbahaya bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kira dalam atas sekira dedededa, kura sekuta karamata karamas, kira masekira rabarabarabaraba. Tuhan menjagai umatnya, Tuhan membentengi, Tuhan mengususkan dan melindungi. Kira masekira rabarabarabaraba masekira. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada penjagaan, ada perlindungan, ada keselamatan. Yes. Oh, Engkau yang tetap berdaulat Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Kami biji-biji mata-Mu Tuhan. Engkau yang menjagai, melindungi kami, memelihara kami selama ini. Rancangan-Mu besar harus terjadi, digenapi melalui kami semua. Oleh kami percaya Tuhan, situasi yang sulit ini tidak akan membuat kami terpuruk.
tapi semakin membuat kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Membuat kami semakin Tuhan mampukan untuk kami melakukan apa yang menjadi rencana-Mu. Tuhan, kami percaya iblis tidak berkuasa atas hidup kami. Iblis tidak Kau beri izin sedikit pun menjamah kami Tuhan. Bahkan kami percaya dan berdoa dan percaya Tuhan, kota ini terjaga, terlindungi. Terlindungi dari segala virus-virus yang bukan dari Tuhan. Oh Rabashandara Patakara Patakarama. Oh, tidak ada satupun warga kota ini yang terjamah. Jagai Tuhan, jagai. Oh Rabashandara Patakara Labakara sampai bangsa negara ini melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, dijagai oleh Tuhan bangsa negara ini. Dijagai oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pulau demi pulaunya, setiap kota demi kotanya, setiap provinsi demi provinsinya, setiap keluarga demi keluarganya, Tuhan yang menjagai, memberisainya. Oh, kami berdoa buat Pak Jokowi sebagai presiden, kepala pemerintah negeri ini Tuhan yang sudah Kau pilih. Tuhan, kami percaya Kau terus menjagai hamba-Mu ini. Tidak ada satupun panah-panah api dari jahat yang dapat menyentuhnya. Karena kuasa Tuhan melindunginya, menjagainya. Tudung Tuhan memeliharanya. Dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak, terus Kau yang mendampingi, Kau yang menjagainya. Sehingga sungguh Tuhan, walaupun ada reka-reka yang jahat atas dia, Tuhan yang membalikkan semuanya itu. Tuhan yang menggantikannya semuanya itu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa negara kami ini. Kau menjagai kota demi kotanya. Kau menjagai provinsi demi provinsinya. Kau menjagai Tuhan seluruh wilayah Nusantara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas negeri ini. Bangsa ini akan menyembah Tuhan. Bangsa ini akan beriman kepada Yesus Kristus. Biar kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Kami berdoa, kami percaya, kami mengasihi Indonesia. Berkati negeri ini, berkati bangsa ini. Jagai Tuhan seluruh pejabat-pejabat negara ini Tuhan. Biar mereka semua boleh bekerja sama dengan baik. Dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah. Kami bersatu Tuhan menghadapi setiap ancaman virus corona ini. Bersatu hati kami melihat kemuliaan Tuhan dan kemenangan yang luar biasa. Keselamatan bagi negeri dan bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa saat ini buat seluruh jemaat Betani Salatiga. Kau juga menjagai mereka semuanya. Rumah tangga demi rumah tangga. Lalukan dari segala mara bahaya apapun juga. Yang sakit biarlah menjadi sembuh saat ini. Yang sedang lemah, Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan biarlah terus mengalir dalam hidup mereka. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang membawa persembahan-persembahan mereka melalui transfer-transfer yang ada. Bapak berkati sekali lagi. Biarlah setiap taburan-taburan mereka, ini satu taburan yang akan terus menghasilkan buah-buah kehidupan lebih lagi. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Biarlah Tuhan berkati ekonomi daripada jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus toko usaha pekerjaan mereka. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau menyediakan burung gagak yang menyiapkan seluruh kebutuhan mereka. Sehingga di antara mereka tidak ada satupun yang kekurangan Tuhan.
Bahkan kami memberikan bantuan pinjaman, bahkan kami memberikan Tuhan berkat-berkat kepada banyak orang. Dalam nama Yesus, lumbung-lumbung kami tidak akan pernah kosong. Dalam nama Yesus Tuhan, usaha-usaha kami tetap jalan dengan baik. Amin. Dan bahkan Tuhan berkati lipat kali ganda dengan cara Tuhan yang ajaib pula. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tinggalkan dan kami kembali kepada aktivitas kami. Kami mau berdoa, doa Bapa kami yang Kau ajarkan bagi kami. Sama-sama kita akan perkatakan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dari sorga itu melimpah-limpah turun atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, keluarga orang tuamu diberkati, usahamu diberkati, tokomu diberkati. Dan segala yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan jadikan kau berhasil dan beruntung. Dan segala pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Engkau menjadi terang di tengah-tengah lingkunganmu. Engkau menjadi berkat di tengah-tengah keluargamu dan rumah tanggamu, di tengah-tengah lingkunganmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjagaimu seperti biji matanya. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memerisai, dan Tuhan yang membela segala perkara-perkaramu. Dan Tuhan yang akan terus mengedangkan tangannya atas hidupmu semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan saudara-saudara yang beribadah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua diberikannya kepada Tuhan, kepada kita. Amin saudara. Haleluya. Yang bersuka cita bersama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Bersama lebih lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, sebuah disediakan bagi yang menang. Bersama katakan, Dialah yang sanggup, Allah sanggup melakukan perkara-perkara dulu, sekarang, bahkan selamanya. Selamanya kuasanya tidak berkatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berhenti. Mari yang beriman bersama katakan, Dialah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah ya didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bersama katakan, hey, Allah sanggup. Angkat tanganmu, haleluya. Inilah pengakuan iman kami Tuhan, bahwa kami yang sanggup. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala
dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa lebih lagi katakan Dialah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala. Benar Tuhan, Kaulah kami yang sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan iman katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Inilah iman kami Tuhan. Ya, kuasanya tidak. Kalau kami yang sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya. Yang percaya Dialah yang sanggup. Bersama katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Haleluya. Selamanya. Kuasa sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yeah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dialah yang sanggup. Sekalian hari berikan tepuk tangan yang beri buat Allah kita. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.